Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, peserta Latsar Angkatan 26. Saat ini saya sedang berada di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Rekang dan sedang bersama salah satu warga binaan di sini. Sebelumnya Pak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Insya Allah boleh. Nama saya Mahmud, salah seorang binaan rutan kelas 2 Rekang. Nah, maksud dan tujuan saya di sini yaitu ingin mewawancarai Bapak terkait kedaulatan negara. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Insya Allah Bu, siap. Apa yang satu tentang itu? Nah, pertanyaan saya yang pertama itu, apa yang terlintas di pikiran Bapak jika mendengar kata kedaulatan negara? Terima kasih Bu. Pertanyaan itu apa yang terlintas di pikiran Bapak berkaitan dengan kedaulatan negara. Iya. Sebelum berbicara tentang kedaulatan negara, perlu kita sama memahami bahwa negara itu salah satu wajib adanya itu negara itu dikatakan satu negara apabila ada pemerintahannya, ada undang-undangnya, kemudian ada wilayahnya. Nah, berkaitan dengan kedaulatan negara, karena berkaitan dengan pemerintahan itu, di negara itu dikatakan berdaulat itu apabila tidak diintervensi oleh siapapun, termasuk kedaulatan negara itu tidak boleh diintervensi oleh negara lain dan ada pengakuan secara internasional. Contoh konkret saja, katakanlah negara Palestina. Ada dikatakan negara Palestina, ada undang-undang mereka, ada wilayahnya mereka, ada pemerintahannya mereka, tetapi belum diakui, ada yang mengintervensi, ada yang mengganggu, itu belum berdaulat namanya. Nah, itu yang saya pahami tentang kedaulatan negara, bahwa suatu negara contoh Indonesia itu dikatakan berdaulat. Alhamdulillah kita negara berdaulat karena sudah tidak diintervensi dan sudah diakui oleh dunia internasional. Saya kira itu yang saya pahami sementara. Terima kasih. Nah Pak, pertanyaan saya yang kedua yaitu dalam konteks kedaulatan negara, negara berhak mengatur warga negaranya melalui undang-undang. Bagaimana Bapak memaknai proses pembinaan yang Bapak jalani saat ini sebagai bentuk upaya negara dalam menegakkan aturan tersebut? Oh iya, itu sangat bagus dan itu memang kewajiban negara. Jadi negara memang berkewajiban itu membina warga negaranya karena memang ada pelanggaran, ada proses, proses adalah penegak hukum, ada hukum dan ada sanksi. Tetapi bukan di penjara istilah sekarang namanya dibina. Warga negara harus dibina untuk yang lebih baik. Jadi saya memahami itu adalah hal yang wajar, hal yang bagus dan sebaiknya memang harus pemerintah melaksanakan pembinaan apabila ada warga negaranya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berada di negara kita. Ya, itu sudah wajib hukumnya itu. Jadi bersyukurlah kalau negara sudah mampu mengurus warga negaranya. Ya, contoh saya Indonesia, alhamdulillah itu kita sudah terurus dengan bagus, dibina dengan bagus dan tentu harapan pemerintah, harapan kita semua setelah dibina di sini keluar dari tempat ini akan menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi untuk dimanapun mereka berada, dimanapun kita berada, kembali ke masyarakat dengan yang lebih baik lagi. Ya, itu yang kita pahami, yang kita maknai dengan pembinaan di sini. Dan pembinaan di sini bagus. Ya, bagus. Memang karakter kita harus dibina, tidak ada pembiaran tentang perilaku-perilaku yang menyimpang. Itu lebih bagus itu. Dan memang kita itu digembleng karena selama ini barangkali kita di luar hilang kontrol, hilang ini dan seterusnya, masuk di dalam pembinaan ini yang didirikan oleh negara, dibina oleh negara, dibiayai oleh negara dan hasilnya itu yang lebih baik dan untuk kita kembali ke masyarakat yang berbaik, yang berguna, harapannya tentu berguna untuk bangsa dan negara. Saya kira itu barangkali itu. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Iranda, peserta Latsar Angkatan 26. Saat ini saya sedang berada di UPT Rutan kelas 2B Malino bersama dengan narasumber
anggota Regu Jaga Rupam 1 Pak Farhan Ananda Abidin. Izin Pak, yang ini saya tanyakan tentang materi kedaulatan negara. Menurut Bapak, apa yang terlintas di pikiran Bapak ketika mendengar tentang kedaulatan negara? Dan pertanyaan kedua saya, apakah overkapasitas itu menunjukkan bahwa lemahnya kedaulatan negara? Jika mendengar kata kedaulatan untuk maka yang terlintas di pikiran saya adalah kedaulatan merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh negara untuk mengatur wilayah, rakyat, dan pemerintahannya, serta hak bagi negara untuk melakukan hubungan luar negeri. Nah, jika kita mendengar kata kedaulatan yang dalam konteksnya adalah negara, maka bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam, yakni hak eksklusif yang dimiliki oleh negara untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan yang kedua adalah kedaulatan keluar, di mana negara memiliki hak untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Contoh, jika kita hidup di Indonesia, maka dalam hal kedaulatan kita menganut sistem politik bebas aktif, di mana kita tidak tidak terpaku ke blok timur atau blok barat, melainkan kita bebas dan aktif. Bebas bukan berarti tanpa aturan, tapi dalam hal ini bebas dalam hal ini bebas untuk mengatur hubungan-hubungan yang memiliki keuntungan untuk negara kita. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah pertanyaannya adalah apakah overkapasitas di lapas menunjukkan lemahnya kedaulatan negara dalam mengatur sistem pemasyarakatan? Oke, kalau menurut saya pribadi, overkapasitas yang terjadi di lapas rutan tidak serta-merta berhubungan langsung dengan kedaulatan negara. Sekalipun karena overkapasitas menunjukkan indikasi adanya sistem peradilan, sistem pemidanaan yang perlu dievaluasi, tapi ini tidak bersinggungan langsung dengan kedaulatan negara, karena negara tidak kehilangan kedaulatannya juga lapas rutan overkapasitas. Jadi misalkan rutan sini overkapasitas, rutan sana overkapasitas, itu karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di sistem peradilan, bukan serta-merta kedaulatan negara. Jika kita melihat negara ini tidak vakum, negara ini tidak apatis, tapi negara selalu mencari upaya untuk jalan alternatif agar lapas dan rutan ini tidak overkapasitas. Contoh konkret yang sedang mulai diimplementasikan adalah pidana alternatif, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Maka di situ diatur untuk pidana alternatif. Jadi mungkin bisa dibedakan antara bandar atau pengedar dengan penggunanya, di mana misalkan penggunanya bisa dipidana secara alternatif sehingga mengurangi overkapasitas yang ada di lapas rutan. Karena perlu kita ketahui bersama gitu, jika ditotalkan dari semua warga binaan, di atas 50% adalah penyalahgunaan narkotika, entah itu bandar atau pengedar dan pemakai. Itu yang sekian. Oh, terima kasih Pak atas meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Mungkin sekian dari apa yang saya lakukan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fahrudin, peserta Latsar CPNS Angkatan 26 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pegawai lapas kelas 1 Makassar terkait kedaulatan negara. Mohon izin Bapak, dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Indra Biantong. Saya di Lapas Makassar menjabat sebagai Kepala Seksi Keamanan di Lapas Makassar. Baik Bapak. Mohon izin Pak, sebelumnya saya mau tanya-tanya terkait kedaulatan negara. Boleh. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana penerapan kedaulatan negara dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang ada di lingkungan lapas kita ini Pak? Ya. Jadi di lapas itu kedaulatan negara tidak hanya terlihat dari kekuasaan menghukum. Siap. Tapi kita juga bisa melihat dari penegakan hukum yang adil yang ada di sini, kemudian pembinaan untuk warga binaan yang manusiawi, kemudian pengamanan juga di sini tetap tegas dan sesuai SOP, kemudian
pelayanan hak-hak warga binaan itu tetap kita dijamin dan sesuai dengan aturan yang ada. Oh, baik. Dengan kata lain, lapas itu adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam mengatur, membina, dan menjadikan warga negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, Pak. Pertanyaan kedua, Pak. Menurut Bapak, apa sih yang terlintas di pikirannya Bapak itu kalau mendengar kata kedaulatan negara? Menurut saya, Ya. kedaulatan negara itu kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur, menegakkan hukum, dan melindungi rakyat yang dijalankan secara mandiri, sah, dan bertanggung jawab. Baik, Pak. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan jawaban dari yang Bapak berikan. Semoga bisa membuat teman-teman menjadi lebih paham apa sih sebenarnya itu kedaulatan negara, terutama yang ada di kehidupan lapas itu sendiri, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Amalia Umar, peserta Latsar Angkatan 26, NDH 15, anggota kelompok dari kelompok 2B. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan salah satu hal penting mengenai berbangsa dan bernegara, yaitu kedaulatan negara. Nah, langsung saja saya akan mewawancarai salah satu WBP di Rutan Kelas 2B Masamba atas nama Fadil. Selamat pagi Saudara Fadil. Selama Anda berada di dalam rutan ini, bagaimana bentuk sikap dan perilaku Anda sehari-hari dalam menjaga kedaulatan negara? Dan ketika Anda mendengar kedaulatan negara, apa sih yang ada dalam pikiran Anda? Selama di dalam, bagaimana bentuk pembinaan yang Anda terima di Rutan Kelas 2B Masamba ini? Terima kasih kesempatannya, Bu. Jadi ketika kita mendengar tentang kata kedaulatan negara, berarti kita berbicara tentang kekuasaan tertinggi di sesuatu negara tersebut. Jadi untuk di dalam Rutan Masamba ini, itu kekuasaan tertinggi yang paling utama itu adalah aturan. Jadi dimanapun juga mungkin kalau kita pergi itu pasti aturan yang paling tertinggi selama kita hidup di Indonesia. Jadi untuk di dalam ini, kita diajari atau kita dituntut untuk selalu mengikuti aturan, atau yang bisa dikatakan itu ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam rutan ini. Jadi ketika kita ingin menuntut hak kita, jadi kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Seperti misalnya dalam pembinaan kerohanian, kita harus selalu sholat 5 waktu untuk Islam, kita harus selalu ke gereja untuk yang Kristen, dan ada agama Hindu, agama Katolik, dan juga Buddha untuk selalu taat beragama. Dan kemudian juga mengenai pembinaan berikutnya itu ada juga pembinaan tentang kewarganegaraan, seperti upacara yang dilakukan dalam rutan kita harus selalu ikuti, dan juga ada pembinaan pramuka yang terkhusus yang cuma beberapa narapidana saja yang bisa mengikuti, seperti termasuk saya juga, Bu. Itu saya ikut pembinaan pramuka di dalam. Mungkin itu saja, Bu, yang untuk saat ini yang saya ketahui. Saudara Fadil, bagaimana ketika nanti Anda keluar atau sudah selesai menjalani masa pidana, bagaimana bentuk kontribusi Anda dalam menjaga kedaulatan negara ketika Anda telah kembali ke masyarakat nantinya? Terima kasih kesempatannya, Bu. Jadi ketika saya bebas nanti, insya Allah, Bu, saya akan menaati aturan negara dan tidak melanggar lagi. Kemudian saya ingin istilahnya menjaga ketertiban yang dimana kalau ada orang yang berbuat salah, saya tegur atau bagaimana. Kemudian saya juga ingin bekerja produktif, tidak mengulangi kesalahan yang sama, seperti itu. Dan yang paling utama itu menjaga sisi nasionalisme. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diluangkan oleh Saudara Fadil yang telah bersedia diwawancari pada hari ini. Semoga apa yang Saudara ungkapkan tadi bisa dijaga dan ditingkatkan lagi, baik itu dalam
masih berada di dalam rutan maupun nanti ketika masa pidananya telah selesai. Itulah tadi wawancara singkat kepada salah satu narapidana atau WBP yang ada di rutan kelas 2B Masamba. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ita Fitri sebagai salah satu peserta Latsar Angkatan 26. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pejabat struktural, yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Baik, di sini saya sudah berada di dalam ruangan Bapak Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, Bapak Sahril Effendi. Baik Bapak, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apa sudah bisa dimulai Bapak? Ya, silakan Dek. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa pendapat Bapak jika mendengar tentang kedaulatan negara? Baik, Adek, terima kasih. Pendapat saya tentang kedaulatan negara berarti bahwa marwah institusi sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas 1 Makassar, saya memandangi sebagai komitmen untuk memastikan bahwa tembok lapas bukan sekedar pembatas fisik, melainkan benteng hukum di mana petugas tidak bisa dibeli dan aturan tidak bisa ditawar. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua Bapak, seringkali ancaman kedaulatan hukum justru muncul dari dalam bentuk pelanggaran integritas. Nah, sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan, bagaimana Bapak memastikan bahwa setiap petugas pengamanan tetap menjadi benteng kedaulatan yang tidak bisa disuap dan dipengaruhi, sehingga kedaulatan negara di dalam lapas tetap terjaga tanpa adanya kompromi dengan pelanggar hukum? Baik, ancaman seperti peredaran narkoba atau upaya penyelundupan barang terlarang itu bukan sekedar pelanggaran aturan biasa, tapi itu adalah tantangan langsung terhadap kedaulatan aturan yang kita buat. Pandangan saya tegas, tidak boleh ada negara di dalam negara. Tidak boleh ada kelompok atau oknum yang merasa lebih kuat dari aturan negara di dalam lapas kelas 1 Makassar ini. Langkah nyata kami sudah lakukan, yaitu seperti apa? Deteksi dini, pemberantasan handphone, dan narkoba secara rutin rahasia, baik insidental maupun secara terjadwal. Serta penguatan integritas petugas. Kami melakukan pengawasan ketat di pintu utama lapas kelas 1 Makassar ini, dan tentunya melakukan trolling atau kontrol keliling secara rutin. Intinya, kami ingin menunjukkan bahwa negara hadir dan memegang kendali penuh atas keamanan di sini demi melindungi masyarakat secara luas. Demikian deh. Ya, baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, dalam menjaga keamanan lapas tentu ada tantangan seperti masuknya barang terlarang dan juga pengaruh buruk dari luar. Bagaimana Bapak memandang ancaman-ancaman tersebut sebagai bentuk gangguan terhadap kedaulatan hukum kita, dan langkah nyata apa yang Bapak lakukan agar negara tidak kalah dengan kelompok-kelompok tertentu tersebut di dalam lapas? Nah, inilah tantangan terberat sekaligus yang utama. Benteng terkuat kedaulatan kita bukan tembok beton atau kawat berduri, melainkan integritas petugas. Sekali petugas bisa disuap atau berkompromi dengan pelanggaran, maka saat itu juga kedaulatan hukum kita runtuh. Sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, saya menekankan bahwa pengamanan tidak boleh masuk angin. Kami melakukan pengawasan secara melekat, pembinaan mental melalui apel rutin kepada petugas regu pengamanan, dan tindakan tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Kami harus menjadi teladan bahwa hukum itu berdaulat dan tidak bisa dibeli. Jika petugasnya kuat, maka negara akan berdaulat di dalam sini, di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Baik Demikian. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita dan seluruh warga binaan juga, tentunya untuk seluruh aparat penegak hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.